Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isarul Ulfa, NPM 20010700013. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berjudul Software Komputer. Materinya yang pertama yaitu pengertian software komputer, menjelaskan pengertian software komputer. Yang kedua, klasifikasi software komputer, menjelaskan jenis-jenis software komputer. Dan yang ketiga yaitu komponen software komputer, menjelaskan komponen-komponen software komputer. Pengertian software komputer. Perangkat lunak atau software adalah perintah atau program komputer yang bila dieksekusi memberikan fungsi dan unjuk kerja seperti yang diinginkan. Pengertian lainnya yaitu struktur data yang memungkinkan program memanipulasi informasi secara proporsional. Dan yang lainnya, dokumen yang menggambarkan operasi dan kegunaan program. Klasifikasi software komputer. Perangkat lunak sistem operasi atau operating system software, yaitu perangkat lunak yang berfungsi untuk mengkonfigurasikan komputer agar dapat menerima berbagai perintah dasar yang diberikan sebagai masukan. Perangkat lunak aplikasi atau application software, yaitu program siap pakai yang digunakan untuk aplikasi di bidang tertentu. Perangkat lunak sistem operasi atau operating system software. Yang pertama Linux, kedua Unix, ketiga MS-DOS, selanjutnya FreeBSD, selanjutnya OS/2, selanjutnya Sun OS atau Java, selanjutnya Macintosh, selanjutnya Novell, selanjutnya Windows, dan lain-lain. Perangkat lunak aplikasi atau application software. Pertama, Business and Office Application, yaitu dipergunakan untuk menyelesaikan pekerjaan kantor seperti membuat tabel kerja, membuat database sederhana, ataupun mengolah image atau citra sederhana. Selanjutnya, database application, yaitu aplikasi yang digunakan dalam pengolahan data baik yang berukuran kecil maupun besar, bisa digunakan secara stand-alone atau tunggal maupun dalam sistem berbasis jaringan lokal, client servers maupun atau intranet maupun internet. Selanjutnya, graphic design, yaitu aplikasi yang digunakan untuk membuat sketsa 2 dimensi untuk desain ruangan, perabotan, mesin-mesin, model industri, juga model tubuh manusia, hewan, dan lain-lain. Selanjutnya, yaitu antivirus and utility tools. Software ini digunakan untuk operasi minor atau background yang bekerja di belakang sistem, berguna untuk meningkatkan kinerja sistem operasi atau aplikasi dan juga performa hardware. Selanjutnya yaitu development tools, yaitu sistem bahasa pemrograman komputer yang dilengkapi dengan kompiler tertentu sebagai sumber media penyusunan program aplikasi. Dan yang terakhir, communication application, yaitu aplikasi yang digunakan untuk membangun komunikasi antara satu komputer dengan komputer lain dalam jaringan komputer lokal maupun global. Perangkat lunak aplikasi atau application software, yang termasuk Business and Office Application, diantaranya yaitu Microsoft Office, Start Office, Adobe Word, dan lain-lain. Yang termasuk database application diantaranya yaitu MS SQL,
Foxbase, Oracle, MySQL, dan lain-lain. Dan termasuk graphic design, diantaranya yaitu AutoCAD, ProDesign, CorelDRAW, Adobe Illustrator, dan lain-lain. Dan termasuk antivirus and utility tools, diantaranya yaitu System Optimizer, Internet Utilities, MC Effect, Norton, dan lain-lain. Dan termasuk development tools, diantaranya yaitu QuickBasic, Clipper, Visual Basic, Turbo Pascal, dan lain-lain. Yang termasuk communication application, yaitu email and fax application, remote access, terminal emulation, dan lain-lain. Dan jenis aplikasi lainnya yaitu multimedia player seperti Winamp, hacker tools seperti FinPassword, network and security application seperti firewall, PC games application, dan lain-lain. Komponen software komputer. Komponen perangkat lunak dibangun dengan bahasa pemrograman yang memiliki kosakata yang terbatas, sebuah tata bahasa yang dibatasi secara eksplisit, serta aturan-aturan sintaks dan semantik yang dibentuk secara baik. Pada tingkat yang paling rendah, bahasa-bahasa itu mencerminkan serangkaian instruksi perangkat keras. Pada tingkat sedang, bahasa pemrograman seperti ADA95, C, atau Smalltalk dipakai untuk membuat deskripsi prosedural dari program. Selanjutnya, pada tingkat yang paling tinggi, bahasa-bahasa tersebut menggunakan ikon grafik atau simbol lain untuk mewakili kebutuhan akan sebuah pembacaan instruksi-instruksi yang dapat dieksekusi dibuat secara otomatis. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.